Dan pemirsa, kita akan langsung berdiskusi mengenai aturan diwajibkannya untuk tes PCR atau antigen untuk perjalanan darat lebih dari 250 km. Kita bahas dengan narasumber kami. Ada Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia, dan ada anggota DPR Komisi 5, Bang Irwan. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Mas Abraham. Iya, saya terlebih dahulu ke Bang Irwan karena kaitannya dengan mitra Kementerian Perhubungan. Bang Irwan, aturannya sudah jelas ya Anda baca. Kalau kita berpositif thinking, sebetulnya ada tujuan mulia di balik ini semua untuk mencegah transmisi corona. Tapi ada juga publik yang menilai ada tujuan mafia di balik ini semua, yaitu untuk meraup rupiah. Bagaimana Komisi 5 melihatnya? Ya, saya pikir ini kemudian harus kita cermati bersama, karena kemarin kan kita rame-rame kritik pemerintah karena tingginya harga PCR untuk penumpang pesawat, dan kemudian direspon oleh Pak Jokowi dengan menurunkan gitu ya. Walaupun itu juga belum ideal karena harusnya biaya PCR ini bisa ditanggung oleh pemerintah. Ini kemudian di tengah kemudian rencana pemerintah untuk menghapus PCR dalam di Pulau Jawa, Bali, tiba-tiba ada kemudian surat edaran Kemenhub untuk transportasi darat 250 km menggunakan PCR dan antigen. Ini tentu sangat-sangat meresahkan ya. Dan sepertinya pemerintah memindahkan masalahnya ke darat gitu. Karena dari sisi kapasitas penumpang pun, ya dari sisi jumlah masyarakat juga yang aktivitas darat itu sangat-sangat banyak, luar biasa, sehingga tidak salah juga kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa ini ada apa gitu antara pemerintah dengan pengusaha PCR gitu. Apakah ada konflik bisnis di sini? Oke, karena sederhananya Bang Irwan, maaf saya potong ya Bang ya. Masyarakat menilai bahwa diatur oleh pemerintah, dibayar oleh rakyat, yang menikmati untungnya adalah swasta. Bagaimana anggapan ini harus dijelaskan bahwa ini tidak benar adanya? Ya, di tengah usaha pemerintah yang kuat untuk kemudian menurunkan tren COVID, saya pikir penggunaan PCR ini sudah semestinya kemudian dikurangi gitu, berganti antigen, karena jumlah vaksinasi juga terus meningkat ya. Untuk vaksinasi satu saja sudah mendekati target dari 208 juta target pemerintah untuk vaksinasi. Jadi harus ada konsistensi di situ. Ya. Jangan sampai kemudian kebijakan pemerintah ini inkonsisten ya. Sektor udara kemudian tidak ada penggunaan PCR, kemudian pindah ke transportasi darat. Ini tentu menambah derita rakyat ya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Sehingga saya minta pada kesempatan ini agar surat edaran Kemenhub terkait kewajiban PCR antigen dengan jarak 250 km ini dicabut, karena ini sangat-sangat tidak efektif dan tidak jelas ini pelaksanaannya di lapangan. Saya bergeser ya ke Mas Miko. Pak Miko, apakah berniat untuk melakukan perjalanan darat yang begitu panjang di atas 4 jam 250 km? Ya, ini kesalahan pemerintah. Karena pemerintah mengklaim mobilitas berhubungan dengan penularan begitu COVID-19. Itu salah benar. Yang berhubungan dengan penularan COVID ada kerumunan. Oleh karena itu harusnya pemerintah melarang berkerumun begitu. Seharusnya kalau berkerumun dengan protokol yang tertentu yang dibenarkan begitu. Jadi harusnya Pak Miko, sah-sah saja dong masyarakat berpikir begini. Atau juga di darat itu sudah banyak yang 100% kan kapasitas angkutan daratnya. Artinya sudah tidak ada lagi dalam tanda kutip ya protokol kesehatan yang bagian menjaga jarak sudah tidak ada lagi di sana. Toh malah ketika bagian PCR ini dan antigen ini menjadikan syarat wajib perjalanan atas nama protokol kesehatan, pengguna angkutan darat merasa tidak diwakili, tidak adil begitu. Iya, bahkan lembaga ombudsman juga mengatakan bahwa PCR itu tidak adil bagi penumpang pesawat terbang. Gitu. Ketidakadilannya bahwa penumpang pesawat terbang harus membayar lebih mahal, udah gitu tiket pesawatnya mahal, dan
penumpang pesawat dilindungi dengan tes PCR. Kalau penumpangnya miskin, yang bayarnya kecil, kereta api, bis, kapal laut itu tidak dilindungi. Jadi betapa tidak adilnya pemerintah terhadap penumpang pesawat dan penumpang lainnya begitu, kapal laut, kereta api dan bus. Itu tidak adil benar terhadap rakyat miskin begitu. Atas nama pengendalian COVID supaya tidak terjadi lonjakan corona yang seperti terjadi yang sudah-sudah, gelombang ketiga dan lain sebagainya. Anda sebagai seorang epidemiolog tentu punya paham serupa tentang ini. Ya, jadi kalau itu tidak adil, jadi saya berhitung ya, jumlah orang yang naik pesawat dengan jumlah orang yang naik bus, dengan jumlah orang yang naik kereta api dari berbagai kota begitu. Dengan jumlah naik kapal laut, memang yang paling kecil kapal laut, nomor 2 adalah pesawat terbang. Jadi dia menduduki ranking kedua. Jadi nomor 3 adalah kereta api, nomor 1 adalah bus. Antar kota, antar provinsi luar biasa. Jangan dihitung dari Jakarta saja ke Surabaya begitu, tapi yang dekat-dekat yang 100 kiloan, 50 kiloan banyak. Jadi nggak bisa kehitung begitu. Menurut saya yang jumlah terbanyak adalah jumlah penumpang bus antar kota atau provinsi begitu, Mas. Oke, saya bergeser kembali ke Bang Irwan. Kalau kita belajar dari arus mudik sebelumnya, kita ingat apa yang dinamakan sebagai genos. Ini nggak tahu nih, masih ada nggak sebetulnya ini digunakan. Tapi apakah sesungguhnya sudah ada evaluasi sebelumnya bahwa dengan adanya aturan PCR dan antigen, bahwa genos ini dalam tanda kutip akan dikubur begitu saja, sudah kita lupakan saja begitu? Ya, inilah yang saya bilang inkonsistensi pemerintah. Saya pikir Ginos kemarin itu ya bagi pemerintah harusnya sudah strategis untuk kemudian menjadi salah satu prasyarat untuk di transportasi darat. Ini kan tiba-tiba kemudian ada kewajiban seperti ini ya, lagi-lagi saya melihat pemerintah kebingungan gitu loh di tengah situasi seperti ini. Apakah kemudian ingin menuntaskan permasalahan COVID ini atau kemudian ada opsi-opsi lain yang dipilih seperti misalnya ya jualan PCR ini gitu, karena sejatinya kalaupun hanya untuk membatasi mobilitas masyarakat ya apalagi menyambut liburan Natal dan Tahun Baru ini, harusnya larangan tegas mudik sudah saya pikir cukup untuk membatasi mobilitas masyarakat di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Tidak perlu ada kemudian kewajiban PCR antigen di tengah ketidakmampuan pemerintah untuk menjamin gitu biaya PCR dan antigen ini bagi masyarakat. Saya pikir bukan masalah penggunaannya itu, tapi kalau pemerintah memang tidak mampu kemudian menggratiskan, ya jangan itu kemudian menjadi suatu kewajiban. Banyak opsi-opsi lain seperti yang disampaikan Bang Miko tadi untuk membatasi mobilitas masyarakat, itu banyak opsi-opsi lain. Jangan sampai kepentingan bisnis ya atau kepentingan sektor usaha tertentu justru dilindungi dengan regulasi-regulasi yang menguntungkan mereka. Ini yang kita tolak. Oke, gitu. Bang Irwan, Anda melihat ada ke arah sana bahwa banyak wacana bahkan sudah disiarkan dari berbagai media, juga ada relasi kekuasaan dengan pebisnis PCR ini sebetulnya. Loh, sekarang kalau rencana pemerintah menghapus PCR di sektor penerbangan, dalam hal ini penumpang pesawat, loh kenapa kemudian dipindah di darat yang nyata-nyata pengguna transportasi darat ini kan ibaratnya sudah sungguh sangat banyak dan juga sebagian besar juga masyarakat pekerja, ya kaum buruh. Sehingga ini tapi bahwa itu opsional, itu kan bahwa itu opsional antara antigen dan PCR, Anda menilainya seperti apa? Itu permainan saja. Kalau kemudian misalnya PCR-nya 7 kali 24 jam, tetap saja Mas. Kalau secara kuantitas jumlah pengguna dengan yang beli PCR itu
itu kan cukup menguntungkan gitu loh. Tapi sangat-sangat memberikan tekanan di tengah kesusahan masyarakat di pandemi ini gitu. Cabut saja itu surat edaran, nggak konsisten dengan keinginan presiden. Ya saya pikir presiden kan sudah cukup baik itu merespon untuk kemudian menurunkan, bahkan kemudian menghilangkan PCR dari sektor penerbangan. Saya pikir nggak usah dipindah ke darat lah. Mas Miko, bagaimana Anda melihatnya dari kacamata epidemiologis? Ya, kalau PCR sebenarnya bagus untuk melakukan screening pada waktu kita berkumpul di tempat pesawat udara begitu, pada waktu kita berkumpul di kereta api, pada waktu kita berkumpul di bus begitu, atau di kapal laut. Tapi kan kita hitung cost effectiveness dan cost efisiensi, itu tidak cost efektif buat naik pesawat, naik kereta api, naik bus, dan naik kapal laut begitu. Jadi itu tidak mungkin dilakukan kebijakan yang diwajibkan. Kalau pemerintah mewajibkan itu namanya tega bener bagi penumpang bus, tega bener bagi penumpang kereta api, dan tega bener terhadap penumpang kapal laut. Lalu atas nama antisipasi lonjakan kasus, apa yang mesti dilakukan? Satu adalah mengurangi orang berpergian dengan cara melarang gitu, kemudian mengurangi atau paling tidak mewajibkan pakai masker double dengan face shield begitu pada penumpang kereta api, penumpang bus dan penumpang kapal laut begitu. Sebentar, yang saya tangkap artinya kalau maksud Anda lebih baik larang sekalian begitu. Kemudian daripada kalau dilarang kan pasti rugi pemerintah begitu. Jadi paling tidak menggunakan masker dan double masker begitu di dalam. Ini juga menarik kan, bahwa kita juga tahu dalam aplikasi Peduli Lindungi disyaratkan juga di sana ada vaksin ya, setidaknya dosis 1 atau dosis 2 lah ya. Apakah ini juga sebetulnya tidak bisa dijadikan saringan yang efektif, Mas Miko? Ya, kita tahu orang terinfeksi COVID bisa 2 kali, 3 kali. Orang yang divaksin bisa terinfeksi. Jadi tidak melindungi nyata-nyata sama sekali. Kemudian kalau vaksin itu bisa melindungi dari keparahan atau kematian penyakit COVID-19. Kita berharap ada titik terangnya mengenai bagaimana win-win solution lah. Setidaknya masyarakat tidak berteriak. Kalau dilakukan jajak pendapat pasti mereka merasa akan sulit untuk membayar harga-harga tersebut untuk melakukan syarat perjalanan. Sementara mereka sudah mengikuti berbagai syarat-syarat yang dilakukan termasuk aplikasi Peduli Lindungi dan vaksinasi. Terima kasih ya Bang Irwan. Terima kasih juga sekali lagi Pak Miko sudah hadir bersama kami.